Xiaomi Pad 5 atau yang awalnya dikenal oleh Mi Pad 5 sebelum di rebranding adalah tablet yang menurut gue pribadi menarik dikala Android tablet are basically dying dan hanya Samsung dan Apple yang tersisa dalam pertarungan tablet ini. Harga yang diberikan dengan menarik dan spesifikasi yang bisa dibilang cukup flagship membuat Xiaomi Pad 5 menjadi revival seri pad Xiaomi yang cukup punchy. Gue pun sempat terkejut karena Xiaomi Pad 5 dirilis di Indonesia tepat sehari setelah global launch-nya, which is unheard of dari Xiaomi Indonesia sendiri. Halo, gue Pulse Ferry di sini, dan kali ini gue akan unboxing dan hands-on sambil mungkin ngebahas sedikit experience awal dari Xiaomi Pad 5 resmi Indonesia. Let's check it out! Seperti kebanyakan seri unboxing Xiaomi dan hands-on kita juga, nggak jarang kita lakukan langsung di Mi Store. Dan untungnya, gue masih kebagian untuk kali ini. Phew. Kabarnya sih, tablet ini agak goib karena di JD langsung sold out pada saat first sale-nya. Dan di beberapa Mi Store pun tidak punya stok yang banyak. So, that's one thing to point out. Mengingat belakangan Xiaomi harusnya sudah bisa mengontrol kegoipannya ini. Karena di Mi Store, kali ini gue dibantu oleh tim sales dan juga Mi Expert untuk unboxing. Jadi, shoot-nya agak jauh ya kali ini. Di dalamnya kita langsung bertemu dengan Xiaomi Pad-nya sendiri. Di sini gue mengambil yang warna hitam, bukan yang warna putih. Box dengan buku petunjuk, warranty, dan juga thank you card yang ada di dalamnya. Ke bawahnya lagi, dan kita masih bertemu dengan charging cable C2A dan charging brick-nya yang 33 watt. Satu hal, experience unboxing ini jujur sangat mirip banget dengan experience unboxing iPad. Coincidence? I don't think so. Dan akhirnya ya dilakukan cek-cek fisik dan sebagainya, dinyalakan, dan the tablet is good to go. Mungkin satu hal yang disayangkan di sini adalah Xiaomi Smart Pencil dan Smart Keyboard-nya belum siap untuk dipasarkan di Indonesia. Walaupun setelah ditelah sedikit, Indonesia cukup beruntung untuk bisa membeli keyboard-nya di waktu yang akan datang karena global launch-nya hanya ditemani oleh Smart Pencil atau Smart Stylus-nya saja. Di sini kebetulan gue ada import sendiri Smart Stylus-nya, jadi bisa kita buka dengan isi yang lagi-lagi reminiscent sama a certain fruit product. Pennya warna hitam supaya matching dengan tabnya sendiri. Oke, mungkin di Mi Store-nya lighting-nya kurang oke, so I go ahead and went to Jeko. Dan di sini gue lakukan lagi unboxing sedikit, tapi nggak ada perubahan konten sama sekali. Soal build quality body, Xiaomi Pad 5 bisa dibilang cukup premium dan back cover aluminium termasuk di sisi-sisinya. Di sini tentunya ada dua fitur kece dari Xiaomi Pad 5 ini sendiri, yaitu USB Type-C dan juga quad speaker dari Dolby. Quad speaker di 4 jutaan, well, multimedia lovers, rejoice. Tapi kali ini gue belum sempet tes speakernya karena nggak enak di area publik. Ke dimensi atau ukurannya si Xiaomi Pad 5, ini sih parah, gede banget. Gue terbiasa dengan iPad Pro 10,5 inch yang menurut gue sudah bagus, namun sedikit agak lebih besar. Tapi di 11 inci, buset, ini sih gede banget. Walau tangan gue pribadi cukup besar, megang anak baru segede ini tuh ngeri-ngeri sedap lah istilahnya. Tapi tentunya ukuran ini juga ditemani oleh display yang cukup besar, 11 inci juga. Sekitar 83% screen to body ratio dengan 120Hz refresh rate, 2K resolution yang again multimedia lovers rejoice. Sesuatu yang tentunya gue penasaran untuk lakukan di sini adalah nonton Squid Game yang enjoyable juga dengan dub Jepang. Atau mungkin nonton ulang Anniversary kemarin dan juga VTuber lainnya. Cara OS sendiri, di sini MIUI versi tablet agak berbeda dengan versi smartphone dan sedikit di-adjust untuk tablet mulai dari placement-nya, navigasinya, dan juga overall feels-nya. Untuk yang suka multitasking, di sini pun bisa dilakukan dengan leluasa, seperti misalnya pop over Netflix sambil browsing, misalnya untuk mencari binge-watching film apa selanjutnya. Spec-wise, Xiaomi Pad 5 mirip dengan Poco X3 Pro yang dibekali otak utama SoC Snapdragon 860 dari Qualcomm.
6GB RAM LPDDR4X, dan juga 256GB storage UFS 3.1. Benchmarking nggak kita lakukan di sini dulu ya, so stay tune di first impression-nya dan reviewnya nanti. Tentunya yang penasaran dengan tes Genshin Impact-nya, that's also coming in very soon. Semoga sebelum version 2.2 rilis ya. Lalu untuk produktivitas. Selain untuk enjoy multimedia, salah satu hal yang membuat gue jatuh hati dengan Mi Pad 5 ini sendiri adalah terbukanya kemungkinan untuk menggambar berkat Xiaomi Smart Stylus sendiri. Again, stylus ini belum dijual di pasaran resmi, jadi kalian belum bisa menemukannya di Mi Store ya. Pressure dan palm rejection surely ada di sini. Namun dalam a quick drawing session, palm rejection-nya ada yang kurang srek karena gue melihat ada bercak kecil di beberapa kesempatan. Dan untuk pressure sendiri, belum semua aplikasi mendukungnya seperti contohnya Medibank yang nggak membaca pressure dari si pen ini. Mi Notes tentunya bisa menerimanya dengan lancar. Oleh karena itu, gue coba sketch singkat di IBIS Paint X dan hasilnya adalah seperti ini. Maaf, gambarnya agak, agak begitu karena udah agak kaku, udah lama banget gak gambar-gambar. Sekian dan terima kasih. Sebagai pengganti keyboardnya atau smart keyboardnya, kalian bisa pakai any kind of Bluetooth keyboard. Dan di sini gue coba memasangkannya dengan Logitech K380 yang menurut gue cukup versatile untuk tablet-tablet seperti ini. Kemudian soal kamera, ini part dimana gue agak disappointed. Kualitas kameranya bisa dibilang biasa aja, dan fitur dari aplikasi kameranya pun tidak se-BV phone counterparts-nya yang punya banyak banget dukungan AI-nya. Well, ini bukan a hard thing to fix, karena kalau Xiaomi kasih update, gue yakin gimmick-gimmick lainnya juga bisa ikutan di-update di softwarenya ini. Untuk perekaman video, kamera ini sudah mendukung hingga 4K 30fps, ya balik lagi dengan kualitas yang, well, biasa aja. Kesimpulannya dalam hands-on kali ini adalah, well, ini adalah tablet yang menurut gue sih worth it banget. Kalau harganya tetap 4,99 jutaan aja sampai ke depannya. Nggak jarang harga rendah menjadi harga perkenalan Xiaomi, tapi dengan berani menaruh harga yang bahkan di bawah globalnya, Xiaomi Pad 5 is something to look forward to. Di era dimana konektivitas yang mobile dan portable, Xiaomi Pad 5 memberikan opsi yang sebenarnya beririsan juga dengan Redmi Book, yang kalian bisa lihat sedang gue uji coba juga di sini. Skenario stationary ataupun mobile, walau masih pandemi COVID-19, bisa di-tackle dengan baik seharusnya oleh tablet ini. Apakah ada kekurangan? Well, sebenarnya masih ada. Andai saja pen ini dibundling, paling tidak akan memberikan benefit ekstra ke tablet ini ketimbang just a bigger phone. So far hanya Samsung yang memberikan itu, namun sepertinya kedepannya bisa terpisah seperti yang kita lihat di seri Fold dan juga S series, di saat dimana Note series is now gone. Hopefully for now doang. Lalu mungkin seperti yang banyak disampaikan juga di sosmed, sepertinya cukup penting untuk punya konektivitas seluler demi mendukung portabilitas yang lebih tinggi di lokasi tanpa wifi. Namun ini gua agak 50-50. Yang terakhir mungkin bukan soal kekurangan tapi lebih ke input. Andai saja ada versi yang lebih kecil, misalnya seperti di 8 hingga 9 inci, gua akan lebih senang lagi. Karena ukuran ini menurut gue pribadi agak besar untuk jangka panjang penggunaan. Waktu menggambar pun gua agak sedikit kesulitan, apalagi tanpa case karena ukurannya yang besar ini. Mungkin ketika keyboard case-nya udah mulai dijual juga, pandangan gue terhadap ini bisa berubah karena adanya positioning dari case itu sendiri. Overall, sejauh ini gue cukup impressed dengan package yang diberikan Xiaomi di Xiaomi Pad 5. A great job buat revival Mi Pad series dan juga memberikan opsi performa dan form factor yang mungkin tidak disadari bisa dicintai oleh banyak orang. Makanya Xiaomi berani bilang kalau Xiaomi Pad 5 adalah everyone's favorite tablet. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.